Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga Anda semuanya, baik yang berada di studio dan juga yang berada di rumah, dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Lantunan zikir yang bergema di studio ini menambah kekhusyuan kita, memberikan atas izin Allah ketentraman, ketenangan dalam hati kita yang sesaat lagi insya Allah akan mendapat nutrisi hati atau nutrisi rohani kita yang merupakan nutrisi terpenting untuk dapat menjalani kehidupan di dunia ini, tentunya nanti akan mendapatkan kebahagiaan, keuntungan di akhirat nantinya insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang insya Allah sangat up to date, yaitu tentang persaudaraan dan ukhuwah. Judul kita pada hari ini adalah memelihara iman dan persaudaraan dengan ibadah. Kita ingin tahu bagaimana cara memelihara iman dan persaudaraan ini dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan dan kolerasi kaitannya antara ibadah dengan meningkatkan keimanan dan persaudaraan? Untuk itu, tema yang sangat menarik ini insya Allah akan kita dengarkan pembahasannya dari narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin MS, MA, MBA, PhD. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah wa syukurillah, sehat walafiat dan bahagia selalu. Masya Allah. Santri-santriwati di Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir sehat Buya? Oh iya, para santri kita alhamdulillah di 4 tingkatan baik TK, SD, SMP Islam Terpadu Masya Allah. dan Aliyah semua berprestasi dan kemarin mendapat kehormatan di Hari Santri Nasional. Masya Allah. Di Deli Serdang sebagai pengisi acara untuk marching band kita. Masya Allah. Dan hari ini sedang bertanding pula di pesantren Al-Azhar Syarif untuk 3 perlombaan, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris dan bola kaki. Mohon doanya. Baik, dari dalam segi olahraga, seni dan kemampuan berbahasa ini tentu dikuasai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu ciri khas kita, bahasa Inggris, bahasa Arab. Masya Allah. Sehat-sehat Buya. Amin. Amin. Sehingga dapat memimpin dan mendidik generasi bangsa di masa depan ini Buya. Mohon doanya supaya tahun ini paling tidak 100 santri baru masuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, selain dari kehadiran Buya pada hari ini yang merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Baitul Mustaghfirin Al-Amir dan pengasuh dari Majelis Ta'lim Tazkirah Sumatera Utara, hadir juga di studio ini ibu-ibu yang cantik jelita dengan warna-warni jilbab yang Masya Allah tidak ada yang sama, ya, wajahnya pun nggak ada yang sama. Saya tengok nih, ada yang kembar di sini datang, tak ada ya. Baik, assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau menegur ibu-ibu ini harus intonasinya lembut, ibu ya. Iya. Masya Allah. Ini saya dengar tadi sudah berlatih yel-yel nih. Yeah. Ada yang semangatnya 45, ya. Ada yang baterainya mau lowbat 90% lagi. Baik, saya panggil dulu yang pertama ini. Silahkan yel-yelnya. Majelis Ta'lim Sepakat Kampung Baru Medan. Silahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Sepakat Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun. Alhamdulillah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah ya, yel-yelnya ini yel-yel yang selamat ini Bu ya. Tak susah dihafal dan mudah mengkoordinirnya. Satu orang saja Bu ya, takbir ya kan. Ada enggak yel-yel yang sama ini? Saya curiga juga ini. Mana tahu ada yel-yel yang sama dengan Majelis Taklim dari Sepakat nih ya kan. Mungkin ada yang lebih ringkas lagi nanti yel-yelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup saja Bu ya. Memperkenalkan diri. Baik, selanjutnya Majelis Taklim Permata Umat. Majelis Taklim Permata Umat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Permata Umat Kota Medan. Majelis Taklim Permata Umat ada selama dunia akhirat. Mari mengaji di Permata Umat. Nyaman di hati, cerdaskan umat. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Masya Allah. Beri dulu aplaus. Lain ini modelnya Bu ya. Lain. Ada vokalnya, ada backing vokalnya nih Bu ya. Tinggal musiknya saja nih Bu ya. Pengiringnya gendang-gendang ya kan. Pak pung. Baik. Masya Allah. Terus Majelis Taklim Al-Fitrah Medan Johor. Al-Fitriyah Medan Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Al-Fitriyah Medan Johor. Kami dari pengajian Al-Fitriyah Medan Johor, insya Allah istiqomah mengaji bareng Buya. Alhamdulillah. Masya Allah, berikan terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibunya Ya. tone pertamanya kurang tinggi nih Bu ya, ya kan? Sehingga diulang lagi. Kaminya agak rendah pertama Bu ya, dinaikkan lagi. Mungkin ada yang mengkode di belakang, Bu, kurang kencang Bu. Ya. Selanjutnya Majelis Taklim Tazkirah Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Majelis Zikir Tazkirah. Satu. Ngaji bareng di TVRI bersama Buya nyaman di hati. Mari kita dekatkan diri pada Allah Rabbi Izzati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking asyiknya ini menyanyi Bu ya, lupa salam Bu ya. Saya teringat kalau lagu ini udah mau puasa nih Bu ya. Mau puasa Bu ya. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu mempersiapkan yel-yelnya, sangat menghibur. Insya Allah menambah semangat kita ingin mendengarkan tausiah dari Buya pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, kami mengajak Anda untuk nantinya dapat bertanya langsung dengan Buya dengan cara menghubungi nomor di 0811 6100 386 0811 6100 386. Dan juga ibu-ibu, insya Allah nanti akan kami berikan kesempatan juga untuk bertanya dengan Buya nantinya. Baik, kita tidak sabar lagi ingin mendengarkan tausiah dari Buya. Buya, tema kita hari ini adalah terkait dengan memelihara iman dan persaudaraan dengan ibadah. Untuk muqaddimah dan awal dari tema ini dipersilahkan Buya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha
kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Ayat 1 surah An-Nisa ini adalah satu hal yang mesti dipahami oleh kita manusia. Bahwa Allah menciptakan manusia itu dari yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Lalu berketurunan, berkembang, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan semua itu adalah tanda kekuasaan Allah. Sehingga kita tidak mesti merasa lebih dari yang lain, kecuali karena mensyukuri nikmat Allah. Allah maha memelihara kita dari segala sesuatu. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berada di rumah dan jamaah yang ada di studio, pencinta acara ngaji bareng di TVRI Nyaman di Hati, Ustadz Yuzaidi SHI MHI, mitra saya yang sangat saya sayangi. Beliau anak dari sahabat saya, Ahlul Quran, almarhum Dr. Andus Yusdarli Amar, yang telah meninggalkan kita kurang lebih sebulan yang lalu. Tapi beliau alhamdulillah telah menunjukkan eksistensinya sebagai putra seorang qori dan selalu mendampingi para ustadz. Bagi saya pribadi kalau beliau mendampingi terbayang ayahnya. Tapi semua itu telah berlalu dan menjadi kenangan. Semoga almarhum dimuliakan Allah di sisinya. Kita bacakan Ummul Quran khususan di ruhi akhina almarhum Dr. Andus Haji Yusdarli Amar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sekaligus adalah fakta Qur'ani yang kita amalkan bahwa manusia itu ketika hidup pun bersaudara, sesudah wafat pun bersaudara. Karena ruh ini diciptakan simultan, serentak bersama-sama. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh untuk nanti hadir, dilahirkan ke muka bumi, itu yang kita bergiliran sesuai dengan jadwal kelahiran masing-masing. Nah, apalagi ketika hidup, tentu persaudaraan ini mesti dirasakan. Nah, lebih mantap lagi kalau kita, seiman. Walaupun dalam konotasi sosiologi, persaudaraan itu bisa dibangun karena 5 hal. 1, bersaudara karena sebangsa dan setanah air. Ini yang kemudian dipopulerkan oleh para ulama kita, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama, dengan satu kata-kata hikmah, hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah sebahagian daripada iman. Karena kita sebangsa dan setanah air. Yang kedua ada juga rasa persaudaraan karena seiman dan tidak dibatasi oleh wilayah negara tempat tinggal. Ini Al-Quran yang menyebut. Di surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Hanya saja yang benar-benar bersaudara ialah mereka yang seiman. Maka baguskanlah persaudaraan di antara kamu supaya kamu mendapat rahmat Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan. Apa bedanya? Kalau persaudaraan seiman itu adalah karena sama-sama mengenal Allah, beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, dan yakin akan pulang kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yang ketiga, rasa persaudaraan karena sama-sama manusia, yang juga disebut dengan ukhuwah basyariyah. Karena sama-sama manusia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, kita bersaudara. Ini akan terasa, Bunda, kalau kita umpamanya bepergian ke luar negeri. Lantas di sana ketemu dengan orang yang ngomong bahasa Indonesia. Apa kabar? Dari mana? Ini saudara sebangsa setanah air. Terus ada lagi rasa yang lebih menyentuh. Tatkala mereka cerita bahwa mereka itu kehilangan keluarga, ada berita duka cita, kita terus ikut sedih. Kenapa? Karena rasa kemanusiaan itu, ukhuwah basyariyah. Nah, yang keempat ada rasa saudara, rasa persaudaraan, rasa perjuangan. Ini mungkin karena satu majelis taklim, permata Medan Johor. Indah. Permata umat yang Permata indah. umat, Bu, ya. Ya. Permata umat. Ada majelis taklim sepakat. Sepakat. Ada majelis taklim tazkirah yang saya dirikan tanggal 5 Mei tahun 2003. Tausiah, zikir dan doa Sumatera Utara. Maka dengan demikian ada rasa persaudaraan karena sama-sama satu majelis taklim, satu komunitas, bahkan satu ideologi. Bisa satu ideologi dan satu partai politik. Umpamanya partai politik X dengan simbol warna biru. Umpamanya gitu kan. Ada yang biru nih kebetulan. Ada yang dengan simbol warna jaket dan benderanya merah. Ada yang merah. Ada pula yang kuning. Dan ada pula yang putih. Tapi semua itu bisa saja nanti mengalami berbagai macam perubahan dikarenakan situasi dan kondisi. Kalau iman tidak. Bahkan iman ini dipastikan yang mengantarkan kita tetap berjumpa, bersaudara, berbahagia sampai ke surga nanti. Insya Allah. Nah, yang kelima adalah rasa persaudaraan karena sahabat. Mungkin sejak kecil sama-sama lahir di Kampung Bangunsari, Kecamatan Galang, Deli Serdang. Itu kampung saya. Atau mungkin sama-sama lahir di tepi pantai yang indah, Nun, di Pantai Cermin. Atau mungkin sama-sama lahir di pegunungan, tempat yang dingin. Inginkah kawan tahu siapa daku? Mina, enggak ada yang hafal. Mina gadis dari dusun di gunung. Atau bisa juga karena persahabatan yang mengikat seperti sama-sama di olahraga, sama-sama di satu kegiatan seni. Wah, ini kawan saya main nasid ini, dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah tandanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri sebagai zon politikan. Dia membutuhkan orang lain. Tetapi hal itu akan semakin indah kalau karena iman. Dan nanti diperkuat dan diperkat dengan ibadah. Itu akan kita bahas. Nanti ada 9 cara memelihara persaudaraan atas dasar iman dan ibadah. Masya Allah. Ikuti dengan seksama, jangan pindah channel kemanapun karena pengajian ini pasti lebih dari yang lain karena presenternya adalah anak muda, Ustadz Yuzaidi. Tadi katanya masih lajang, saya belum nanya juga masih lajang atau sudah berumah tangga. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Buya atas mukadimahnya yang memancing kita untuk senantiasa ini penasaran nih terkait bagaimana tadi 9 hal tadi yang akan kita ketahui insya Allah. Tentu kami mengajak kembali Anda yang berada di rumah nanti dapat bertanya kepada Buya dengan cara menghubungi nomor 0811 6100 386. Ini sudah tidak sabar, saya lihat di studio sudah megang tadi mic-nya sampai bunyi-bunyi nih Bu ya. Iya. Ada yang terbalik-balik ini takutnya bunyi-bunyi. Baik, yang sudah siap bertanya ini, siapa nih Bu? Yang mau bertanya ada? Baik, silahkan Ibu. Dari Majelis Ta'lim ya, Al-Fitriyah. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mumu Siregar. Kami dari Majelis Pengajian Al-Fitriyah Medan Johor. Baik, Ibu. Yang kami tanyakan dia
adakah perbedaan antara iman dan keyakinan? Baik. Adakah perbedaan antara iman dan keyakinan? Baik. Baik. Sekali lagi saya adakah perbedaan antara iman dan keyakinan? Baik, Mohon baik. penjelasannya Bu. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya ya. Terkait ini Buya, tadi Buya bercerita tentang iman. Iya. Tentu selama ini ada istilah juga yang sering kita dengar dengan keyakinan Buya. Iya. Apakah iman ini identik dengan keyakinan apa sama nih Buya? Iya. Silakan Buya. Baik, para mirsa TPRI Sumatera Utara dan pencinta acara ngaji bareng di TPRI, khususnya Ibu Regar yang bertanya dan itu untuk kita semua. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan secara jelas ya, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti di ayat lain ada wabil akhiratihum yuqinun. Nah, dengan demikian, menurut kajian teologi, tasawuf atau ilmu kalam, iman itu percaya. Tetapi sesuai dengan konsep Islam. Yaitu percaya Allah itu adalah pencipta semesta jagat raya, dialah Tuhan semesta alam, semesta makhluk, la ilaha illallah. Dia mengutus Rasul dan dia menciptakan malaikat sebagai petugas, lalu dia mewahyukan firman-Nya, ada hari kebangkitan setelah kiamat, dan ada qada dan qadar. Ini iman yang kita sebut dengan rukun iman yang 6. Pertanyaannya ialah, apakah orang yang beriman itu pasti yakin? Contohnya begini, para pemirsa, terutama Bunda yang ada di studio, bahkan rekan-rekan yang sekarang sedang baik hati menghandle acara ini, percayakah Bunda, kita semua besok matahari terbit dari timur? Percaya? Kok sepi ya? Percaya? Yang keras, percaya? Karena bisa dianalisa, bisa ditanya MKG, bisa ditanya Badan Meteorologi. Besok insya Allah matahari terbit di timur. Itu percaya. Yakinkah kita semua besok masih hidup? Kenapa? Karena itu berkaitan dengan ketentuan Allah. Itulah beda percaya, iman dengan keyakinan, yaitu sesuatu yang kita meyakini walaupun tidak terjangkau dengan akal pikiran kita. Maka itu berulang kali saya sampaikan di forum yang mulia ini, bahwa bangunan ilmu pengetahuan kalau hanya berdasarkan intelektualita, dia hanya melihat dan mempercayai yang nyata, yang nampak, yang material. Padahal ada yang tidak material, ada yang non material. Teman-teman kita yang mungkin ateis dan komunis, ketika kita bertanya saat ada temannya meninggal, what happens to your friend? Dia bilang, he passed away. Dia meninggal. How do you know that? Bagaimana kamu tahu itu? He has no soul. Nggak ada nyawanya lagi. So, why don't you try to keep the soul? Kenapa tak kau jaga nyawanya itu? I cannot do that. Aku tak bisa menjaganya. Dia pergi. Berarti dia percaya ada yang tidak kelihatan, tidak nampak, immaterial. Hanya saja dia tidak bisa sampai kepada yang tidak kelihatan itu apa. Nah, beruntunglah kita yang berkeimanan dan berkeyakinan. Dengan begitu ada kekuatan ruhaniah yang berbasis kepada kolbu, bahwa sesuatu yang diyakini itu tidak perlu terjangkau oleh ilmu. Ulangi, sesuatu yang diyakini itu tidak perlu terjangkau oleh ilmu. Saya tanya ini sebagai akhir penjelasan supaya nanti bisa pertanyaannya lebih banyak lagi. Bunda yakin suami Bunda cinta sama Bunda? Wah, nggak yakin ya mulia. Bunda yakin suaminya cinta sama Bunda? Ilmu untuk itu apa? Nggak ada. Tapi ada rasa. Buktinya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dapat hidup bersama. Betul? Nah, ini yang bilang betul keras itu berarti dia yakin betul itu. Kalau dia masih mikir-mikir ya curiga juga saya ini. Itu contohnya. Terima kasih. Baik, nampaknya Bu ya jawaban yakin yang pertama yang benar, yakin yang kedua serentak tadi itu agak ragu kita jawabannya Bu ya. Sudah terpaksa itu Bu ya yakin. Baik, ini Ibu harus betul-betul yakin nih ya. Kalau nggak betul-betul yakin pulang nanti nggak dibuka Bapak pintu rumah.
Baik, pemirsa yang berada di rumah, kami kembali mengingat Anda untuk nanti dapat bertanya langsung kepada Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161600386. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, ini ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya nih. Saya lihat nih hampir semua nih ingin bertanya ya. Karena rata-rata sudah bisik-bisik tetangga ingin menitip pesan atau pertanyaan ini ya. Saya persilahkan dulu yang kuning-kuning nih. Dari tadi senyumnya agak lebar sedikit. Silahkan dulu yang kuning dari Majelis Ta'lim mana? Silahkan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi Alamsari, kami dari Permata Umat, dari pengajian Permata Umat. Ada yang ingin saya tanyakan Buya. Silakan ya. Ibadah apa yang signifikan untuk meningkatkan persaudaraan? Itu Buya. Karena persaudaraan itu memang sangat luar biasa yang bisa merekatkan kita satu sama lain. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sari ini nampaknya juru bicara majelis taklimnya nih ya. Soalnya lancar kali bercakapnya Bu ya. Baik Bu ya, ini pertanyaannya spesifik terkait ibadah apa yang dapat melahirkan persaudaraan ini Bu ya. Betul. Baik, silakan Bu ya. Saya sangat senang dengan pertanyaan ini karena ini sesuatu yang sifatnya mendasar ya. Setiap manusia pasti punya rasa persaudaraan. Cuma bagaimana ibadah yang dapat memperkuat rasa persaudaraan itu tidak dibatasi oleh wilayah tempat, bangsa dan negara, tetapi terasa. Ibadah haji atau ibadah umroh. Apa buktinya Bu ya? A, kalau kita sudah sama-sama di tanah suci Makkah, Madinah itu, biasanya nggak terpikir lagi ini suku apa, marga apa, tapi semuanya saudara. Betul? Nah, yang bilang betul berarti sudah naik haji atau umrah. Betul? Yang ragu-ragu saya doakan semoga ada rezeki pergi haji dan umrah. Yang kedua di bawah itu ialah tatkala kita berpuasa, khususnya saat berbuka. Karena dikala itu rasa yang ada pada diri kita, terutama lapar dan haus, ini kan kodrati manusia. Tapi saat kita akan berbuka, kan tidak ada yang mau mendahului. Hidangan sudah tersedia, semua sudah oke, tapi satu pun tidak ada yang mendahului. Kenapa? Persaudaraan atas dasar iman dan ibadah. Begitu nanti masuk tanda waktu berbuka, apakah sirine ataupun kentong, masing-masinglah akan menikmati, tetapi tidak berebutan. Masya Allah, Buya, mohon ditahan Buya. Ada pemirsa di rumah yang terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa dengan kabar siapa Buya? Ibu? Dari mana? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Izin Buya bertanya dengan Mbak Ike Buya. Silakan Mbak Ike. Apa kabar? Sekali-sekali jalan-jalan ke TPRI Sumatera Utara. Insya Allah Buya. Ya. Izin Buya bertanya. Satu pengajian dulu pernah Buya berkata bahwa persaudaraan di dunia, misalnya sekarang jadi istri, jadi anak, jadi adik, jadi kakak, belum tentu nanti di akhirat kita bisa bersama. Yang saya tanyakan Buya, amalan dan ibadah apakah yang bisa mengekalkan hingga kita bisa bersama dengan keluarga kita lagi nanti sampai di jannah? Terima kasih Buya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Mbak Ike nih Bu ya. Mbak Ike yang dulu menemani kita. Baik. Dalam sejarah ngaji bareng TPR ini dimulai dari tahun 2018. Masya Allah. Dulu ada pengantar dengan nada dan dakwah. Masya Allah. Beliau vokalis. Pengiringnya Bu ya. Pengiringnya. Baik, Masya Allah. Mbak Ike mohon bersabar. Insya Allah nanti akan dijawab Bu ya. Setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami ya Mbak Ike dan ibu-ibu, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetaplah dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih tetap duduk di depan layar kaca televisi menanti segmen selanjutnya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat Ibu? Masya Allah. Bisa sampai jam 9 malam kita? Ibu yang semangat, kami yang sudah lemas. Baik Bu ya, tadi ini ada pertanyaan dari Mbak Ike nih Bu ya. Ya Mbak Ike sudah menanti-nanti jawaban dari Bu ya ini terkait dengan bagaimana amalan ini Bu ya. Apa sih ibadah atau kiat-kiat supaya nanti ini suami, anak, keluarga besar tetap bersama nanti di akhirat nantinya. Sebagaimana di dunia nih Bu ya. Silakan Bu ya. Baik. Dalam surah At-Tur ayat 21 sampai 25. Buya mohon maaf Buya, nanti bisa dijawab sekalian. Ini ada pemirsa yang terhubung kembali bersama kita. Mohon maaf Buya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dari Pak Alfian di Sanggang. Baik, silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Pian. Ini Buya, bahwasanya dasar kita itu kan berketuhanan yang Maha Esa, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan itu adalah satu, Allah. Jadi berarti persaudaraan kita itu seluruh manusia. Jadi apa kira-kira Buya yang membuat kita itu terpecah persaudaraan kita? Dasar yang membuat perpecahan itu dari mana Bu ya? Tentang diri kita ini Bu ya. Baik. Begitu aja Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu ya dari Pak Alfian dari Sicanggang nih Bu ya. Bu ya, ini ada 2 pertanyaan dari pemirsa di rumah. Mungkin bisa dijawab secara berurut nanti Bu ya. Allah mentakdirkan ini jawabannya emang sama. Sama Bu ya, baik. Baik, alhamdulillah. Mbak Ika dan Pak Alfian, bahwa manusia sebagai makhluk dualitas, kekuatan ruhaniyah itu unlimited. Artinya ruh tidak pernah mati. Sedangkan fisik jasmaniah ini limited, terbatas. Tadi kami ngobrol dengan Ustadz Yuzaidi, SHI MHI, karena ada saudara sepupunya, Raja, mengatakan bahwa Buya, keluarga kami memang rata-rata usianya tidak terlalu panjang. Itu usia jasmani, bukan usia rohani. Saya menyambut ayah saya wafat di usia 60 tahun kurang. Ulangi, 50 tahun kurang. Itu usia jasmani. Jadi secara ruhaniyah, yang ruh itu mengenal Allah, beriman kepada Allah, inilah nanti persaudaraan yang membuat kita bersama-sama di akhirat. Tapi dalam konteks sufistik, ilmu tasawuf, bahwa mereka yang insya Allah Mbak Ike, mereka itu akan satu level, satu tempat, satu lokasi, mereka yang sama-sama beriman kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah di jalur yang sama. Dalam tanda petik, mendekatkan diri kepada Allah di jalur yang sama. Contohnya begini, semua kita umpamanya mau berangkat ke Mekah menunaikan ibadah umroh gitu ya, atau menunaikan ibadah haji. Tapi terbagi dalam kloter. Saya mohon maaf dengan Ustadz Yuzaidi berangkat dengan pesawat X karena kami plus. Maka kami yang sekian orang itu sampai ke Mekah dan nanti mendapat pemukiman tempat yang sama. Betul? Apakah jamaah yang lain sama dengan kami? Tidak. Kenapa? Beda kloternya dan beda fasilitas kloternya. Di akhirat nanti pun, bahkan menurut Tuan Guru ke-10, Babu Salam, Tarikat Naqsabandiyah, Syekh Hasim Al-Sarwani, di alam barzah saja nanti pun kita sudah memang mendapat posisi yang berbeda. Itulah Zumratul Aulia, taman para wali. Oleh karena itu Mbak Ike, usahakanlah terus meningkatkan kedekatan kepada Allah dengan jalur yang sama,
tidak berarti jalur yang lain itu tidak baik dan tidak boleh. Apa itu? Zikrullah, khususnya tarekat, dan tarekat yang kita memang amalkan secara sungguh-sungguh. Saya pengamal tarekat Naqsabandiyah dan Qadiriyah, memang dipesan oleh guru saya, kalau mau satu tempat tinggal kita nanti, tarekatmu Naqsabandiyah. Ini keyakinan sofistik. Apabila ada di antara kita yang mungkin berbeda pendapat, ya sah-sah saja. Tadi analoginya sudah cukup jelas itu ya. Kita pergi, mereka ibadah haji, naik pesawat, tapi pesawatnya beda, dan ini fasilitasnya beda. Kenapa? Plus. Ya, kalau ingin kita lebih perjelas lagi, plusnya itu apa? Mereka yang satu tempat di Zumratul Aulia atau Taman Para Nabi itu nanti, mereka memang melebihkan amal ibadahnya dengan banyak berzikir. Sholat kan cuma 5 waktu yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu, ibadah yang lain juga terbatas. Zakat, kalau cukup nisab sekali setahun. Terus puasa sekali setahun di bulan Ramadan yang wajib. Mereka-mereka yang ingin menambah amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan yang sunnah. Tetapi yang bisa dikerjakan namun orang lain tidak tahu dan Allah tahu, zikir. Terutama zikir sir, zikir qalbu, zikir nafas. Yang berulang kali saya jelaskan bahwa nafas ini pun sebenarnya menyebut nama Allah dalam isim ma'rifat, yaitu huwa. Ditarik nafas dari hidung, lepaskan di mulut, bunyinya hu. Lalu detak jantung kita itu menyebut Allah. Sering saya katakan kepada orang awam, apabila ada perut orang berbunyi, krok, katanya. Apa artinya itu? Ada perut orang bunyi, krok, katanya. Apa itu, Bu? Apa dia bilang lapar? Enggak, tapi ibu tahu maknanya ketika jantung berdetak, itu contohnya. Inilah yang kita latih dalam tarekat, khususnya tarekat Naqsabandiyah. Dan latihan itu memerlukan guru tertentu yang mumpuni, jadwal waktu yang telah disusun, materi pelajaran, dan pelatihan yang memang serius. Nah, karena ini sering disebut dengan bahasa yang relatif dalam tanda petik ya, tidak modern, suluk, orang mau kemana? Suluk, ini orang-orang yang depresi, menjauhi dunia karena mungkin tidak sukses. Kita ganti, ini adalah penataran ruhaniyah, upgrading ruhaniyah, supaya kita bisa sama-sama melatih diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Alpian, demikian juga mereka yang mengenal Allah adalah Tuhan pencipta semesta jagat raya, termasuk manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan paling disayangi Allah. Kenapa ada perbedaan, permusuhan, bahkan pembunuhan? Historisitas manusia memang sejak awal Habil dan Qabil itu kemudian bukan saling ya, sebenarnya ini kan yang bikin gara-gara kan si Qabil ya, mohon ampun kepada Allah. Kan Qabil ini yang tidak suka kepada Habil, gara-gara cinta, gara-gara promo. Kalau begitu cinta yang semestinya sifat sejatinya Allah, positif dan baik, tapi cinta yang membabi buta itulah yang kadang-kadang merusak. Baik cinta dunia, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta kedudukan. Ini dapat membuat perpecahan. Baik, sudah jelas sekali jawaban Buya untuk Pak Alpian ya. Hubbud dunya nih intinya Bu ya, cinta kepada dunia tentu dapat menimbulkan perpecahan nih karena kepentingannya beda-beda. Yang ada di dunia itulah jabatan, harta, wanita itu. Baik Bu ya, Masya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan kembali dengan pembahasan dari Buya yang insya Allah lebih menarik lagi. Amin. Tentunya tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jadi ibu nanti kalau mau beribadah ngajak bapak, ngajak anak biar sama-sama nanti kelasnya VIP kata Bu ya tadi. Kalau mau torikotnya torikot sama, zikirnya sama, ya kan bacanya sama. Apa wirid ayah, apa wirid
anak. Sama-sama wirid ini kita sama-sama biar sama makomnya nih Buya ya. Amin, Insya Allah. Baik, ini sudah ada yang ingin bertanya nih. Saya persilahkan dulu dari Majelis Ta'lim Sepakat ya, Kampung Baru. Silahkan Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya, Silakan. perkenalkan nama saya Halimah. Saya dari pengajian Ibu-Ibu Sepakat Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun. Yang ingin saya tanyakan Buya, salah satu nanti pertanyaan di alam barzah adalah siapa saudaramu? Mohon pencerahannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon ditahan Buya. Ini ada satu lagi penanya nampaknya yang tidak sabar ingin bertanya Buya. Silahkan dari ini Majelis Ta'lim ini Tazkirah nih Buya. Nah, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi dari Majelis Zikir Tazkirah. Izin bertanya Buya. Silakan ya. Apa perbedaan persaudaraan sebangsa setanah air dengan persaudaraan seiman? Baik. Ya. Izin pencerahannya Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini ada dua pertanyaan Buya, bisa dikombinasi nih Buya. Silahkan Buya. Terima kasih para pemirsa TPRI Sumatera Utara dan jamaah yang ada di studio, khususnya yang mencintai acara ngaji bareng di TPRI Nyaman di Hati. Kalau kita bicara persaudaraan, bagi kita umat Islam yang beriman itu termasuk dalam pertanyaan nanti di alam barzah. Dulu waktu kita ngaji, guru kita ngajari, man rabbuka, man imamuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Kan gitu, Bu Halimah. Nah, yang penting kita ketahui pertanyaan itu nanti belum tentu redaksinya begitu. Yang ditanya mungkin bagaimana sikap kita terhadap orang yang beriman, tapi mungkin kondisinya beda dengan kita. Malaikat tiba-tiba bikin redaksi yang berubah. Man Sukarmin. Nih, kalau gitu dia nanya kan tentu Bunda mikir, dulu nggak pernah diajari Buya, saudara itu Sukarmin. Rupanya substansinya ialah Sukarmin itu saudara seiman seakidah, tetangga sebelah rumah lagi. Dan pernah dulu minjam mobil ibu untuk berangkat menikahkan anaknya, tapi nggak dikasih. Dengan alasan nggak selevel. Ini kan berbahaya. Kenapa? Kita memandang persaudaraan itu atas dasar status, pangkat, jabatan, dan materi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu, kata Rasulullah, sampai kamu mencintai, menyayangi saudaramu sebagaimana engkau mencintai dan menyayangi dirimu sendiri. Jadi rasa kasih sayang kepada saudara kita yang seiman itu. Ini kalau kita bicara persaudaraan yang seiman. Jadi bukan nanti man ihwanuka, muslimin muslimat, mukminin mukminat, itu terlalu normatif dan itu tidak salah. Tapi ada orang yang beriman, tetangga kita kondisinya kurang mampu, kita nggak peduli. Jadi di sana ada hubungan sosial yang sangat penting kita aplikasikan sebagai bukti kita merasa bersaudara. Nah, sangat menarik pertanyaan dari Bunda kita tadi, yaitu apa bedanya persaudaraan sebangsa setanah air dengan seiman. Mungkin saja sebangsa setanah air tapi tidak seiman. Sebagaimana di negara kita Republik Indonesia. Kan ada teman-teman kita yang beragama non-muslim. Sebut saja Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu saudara sebangsa dan setanah air. Bahkan sesama penghuni bumi jagat raya ini. Tapi kalau seiman tidak dibatasi oleh negara. Ada umat Islam di Palestina, ada umat Islam di jalur Gaza. Mereka sedang bagaimana sekarang? Sedang mengalami suatu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Maka ayolah kita bantu mereka dengan doa, dukungan dana, dan sering saya sampaikan kepada jamaah, baca itu surah Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fit tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum kasfim ma'kul. Supaya Allah turunkan bantuan. Nah, para pemirsa, supaya ceramah ini sempurna karena tadi saya katakan ada 9 cara untuk menjaga
persaudaraan atas dasar iman dan ibadah. Satu, sholat berjamaah. Yang kedua, berpuasa dan terutama ketika berbuka bersama. Yang ketiga, ketika kita berada di satu majelis taklim seperti ini. Yang keempat, ketika kita bertemu ramah tamah di akdun nikah, walimatul urus. Yang kelima, ketika kita hadir menjenguk sahabat yang sakit, yang wafat. Yang keenam, ketika kita pergi bersama-sama menunaikan ibadah haji atau umrah, akan terjalin persaudaraan yang lebih kuat atas dasar iman dan ibadah. Yang ketujuh, ketika kita mensolatkan jenazah. Jadi saya sampaikan kepada Anan Zaidi, walaupun saya tidak hadir pada acara Fardhu Kifayah, tapi kita di pesantren Baitul Musafir Al-Amin kita laksanakan ketika itu sholat jenazah gaib untuk Ustadz Yusdarli dan untuk Ustadz Khairuman Arsad. Kemudian yang ke-8, mengadakan haflah Quran, kita hadir. Ini sesama pendengar akan menambah rasa persaudaraan atas dasar ibadah. Yang ke-9, iktikaf di masjid seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Jamaah Tabligh. Ini sekarang mereka sedang berada di Pulau Bali, Pak Ijek kebetulan ke sana dan ngajak saya bilang nggak bisa, saya ada acara hari ini. Itu mereka sama-sama tabligh dan mengajak teman dari rumah ke rumah untuk beribadah. Baik. Yang 9 ini insya Allah bisa memperkuat persaudaraan. Masya Allah, baik. Buya, ini tidak terasa waktu kita sangat sempit sekali, Buya. Iya. Kalimat penutup Buya singkat saja terkait dengan materi kita hari ini, persilakan Buya. Jamaah yang berbahagia dan para pemirsa yang budiman. Ada 2 kata kunci untuk menjaga persaudaraan. Itu apa? Sayangilah sesama dan jangan pernah ada rasa benci. Love and do not hate. Cintailah, jangan ada benci. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Buya atas tausiahnya. Amin, amin. Mudah-mudahan tausiahnya ini dapat kita resapi. Amin. Dan tentunya yang lebih penting kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih Buya, sehat-sehat selalu. Kirim salam sama keluarga besar Baitul Mustaghfirin Al-Amir nih Buya, santri-santri Bati. Terima kasih Buya. Dan ibu-ibu terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Masya Allah, ini alhamdulillah kacamatanya masih di tempat, nggak ada yang lepas, nggak ada yang naik ke atas. Naik ke atas pun dari awal ada ya, tapi tak turun-turun ya, tak apa-apa. Dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebagaimana disampaikan Buya, bahwa salah satu hikmah dari disyariatkannya beberapa ibadah, ternyata tujuannya adalah melatih hati kita supaya lapang sehingga kita bisa menjalin persaudaraan, baik persaudaraan atas dasar iman yang merupakan persaudaraan tertinggi ya, seperti yang dikatakan oleh salah seorang mufassir, bukti tingginya persaudaraan seiman ketika ada saudara sekandung yang keluar dari Islam, maka akan putus hak perwalian baik waris dan perwaliannya. Ini menunjukkan bahwa saudara seakidah itu jauh lebih tinggi. Dan jikalau ada hubungan lagi dengan saudara sekandung, saudara dan setanah air sebangsa, maka ini jauh lebih kuat lagi. Mudah-mudahan kita dapat merealisasikan nilai-nilai ibadah dalam keseharian kita, menjalin persaudaraan sesama kita. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah.